Hai teman-teman pembaris, kali ini aku mau bahas mengenai pingsan setelah kamu perform. Karena di TikTok aku, di video yang ini, banyak banget yang share kejadian serupa. Sebenarnya pembahasan ini yang berhak memberikan materi itu adalah ahli kesehatan, dan mungkin bisa panjang ya. Tapi aku mau bikin pembahasan ini sesingkat-singkatnya, dan berdasarkan pengalaman pribadi, juga menurut referensi yang aku dapat. Jadi di video TikTok aku itu, banyak yang komen pernah mengalami kejadian yang sama. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apa penyebabnya, gimana ngatasinnya, sama yang paling penting, berpengaruh nggak nih sama nilai? Langsung saja penyebab. Pastinya banyak banget faktor-faktor pendukung yang bikin seorang anggota mengalami pingsan setelah perform. Biasanya karena pelatih memaksakan anggota yang sedang tidak fit untuk tetap tampil. Karena cadangan belum tentu mampu dalam artian menguasai gerakan dari PBB, Farfor, dan yang lainnya. Jadi nggak mungkin untuk menggantikan anggota tersebut. Kemudian, melupakan atau belum sarapan dan kekurangan cairan. Sepele sih, tapi sarapan itu penting banget apalagi buat yang tampil awal. Kemudian, modus. Kalau teman kamu sering banget pingsan, itu pasti nggak wajar banget. Biasanya yang seperti ini cuma pengen jadi pusat perhatian. Tapi ini nggak semua ya. Kemudian, tampil dengan overpower bisa bikin tenaga kamu cepat habis loh. Ditambah ucapan saat variasi formasi terlalu padat. Ini bikin nafas kamu tersengal-sengal. Pernapasan yang terlalu cepat dan dalam dapat mengganggu keseimbangan gas dalam tubuh dan mengurangi pasokan oksigen ke otak yang dapat menyebabkan kamu pingsan. Lanjut ke cara mengatasinya. Kita tahu kalau gerakan PBB dan Farfor itu benar-benar menguras tenaga dan emosi. Maka dari itu, kita harus sebisa mungkin mengandalkan keduanya. Untuk pelatih, kasih kebijakan yang tegas agar setiap anggota sebisa mungkin dilarang untuk pingsan saat dan setelah tampil. Hal ini mungkin kayak berlebihan, tapi ini beneran worth kok. Karena udah aku terapin ke anggota-anggota aku. Untuk mereka yang emang sehat, maka dilarang untuk pingsan. Kalau ada yang pingsan, pelatih nggak mau bantuin tuh. Ya, walaupun pas kejadian, dia juga yang gotong-gotong juga. Kemudian kalau kejadiannya nggak bisa terelakkan, dan kemudian kalau kejadian yang nggak bisa terelakkan, dan kamu udah ngerasain tanda-tandanya seperti badan lemas, gemeteran, pandangan mulai kabur, bahkan katanya ada yang telinganya terasa berdenging, kamu bisa jongkok atau duduk untuk menenangkan diri kamu. Ini udah banyak pengalaman teman-teman yang di-share di kolom komentar ya. Kemudian jangan tinggalin teman kamu. Kamu bisa saling merangkul berpasang-pasangan 2 atau 3 orang untuk antisipasi dan jangan panik. Kemudian sesaat sebelum tampil, seperti yang tadi kita bahas, jangan sampai lupa sarapan dan coba untuk minum. Karena tubuh kita itu pada saat tampil butuh banget yang namanya oksigen. Jadi cadangan oksigen di dalam tubuh kita untuk tampil atau bekal untuk tampil itu terpenuhi. Dan nanti setelah kamu selesai tampil, kamu langsung minum lagi untuk menggantikan cairan yang hilang. Lalu kalau itu terjadi, berpengaruh nggak sama nilai? Pastinya berpengaruh. Biasanya akan kena pengurangan nilai mulai dari 20 sampai 50 poin per orang. Bahkan ada juga yang ngasih sanksinya berupa diskualifikasi. Serem banget. Tapi semua itu bisa terjadi kalau waktu penilaian sudah dihentikan. Hati-hati ya. Mungkin kamu udah beres melaksanakan semua gerakan sampai formasi. Dan penilaian gerakan sudah berakhir. Tapi waktu masih berjalan. Dan semua kembali lagi pada kebijakan juri, panitia, dan kesepakatan kita saat technical meeting. Teruslah berlatih, membiasakan diri dengan tekanan. Sampai saat kamu menghadapi pertarungan yang sebenarnya, kamu udah siap. Fokus pada tujuan kamu, karena menjadi seorang pembaris perlu mental yang kuat, fisik yang tangguh, dan hati yang lapang. Semoga video ini bermanfaat ya.
Kamu bisa membantu perkembangan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Salam pembaris dan bubar!